Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Mutakin dari Prodi D4 Teknik Elektronika Angkatan 2024. Ingin melanjutkan tugas video presentasi yang bertemakan multiplexer dan demultiplexer. Izinkan untuk share screen. Baik, sebelumnya multiplexer dan demultiplexer. Pada dasarnya, multiplexer dan demultiplexer adalah rangkaian yang berkesinambungan satu sama lain, sama halnya encoder dan decoder. Multiplexer mengubah banyak sinyal menjadi satu keluaran supaya dapat lebih cepat untuk dikirim atau didistribusikan. Dan demultiplexer sebaliknya, yaitu mengubah dari satu input menjadi banyak output untuk menjabarkan data yang diterima dari multiplexer dan dikontrol oleh sinyal kontrol yang dinotasikan dengan N pada 2N. Jadi, pada dasarnya, multiplexer dan demultiplexer adalah sebuah rangkaian yang mirip atau sama dengan encoder dan decoder, yaitu multiplexer akan mengubah suatu data menjadi kode biner, kemudian demultiplexer akan mengubah kode biner tersebut menjadi suatu data yang sama. Nah, eh, perbedaan antara multiplexer, demultiplexer, dan encoder decoder terletak pada pengendalian input, pengendalian rangkaiannya. Jadi, jika multiplexer dan multiplexer memiliki dua sinyal kontrol yang dapat dikontrol oleh eh, pengguna atau usernya sendiri. Nah, berbeda dengan encoder dan decoder, mereka hanya mengantarkan atau mendistribusikan suatu data diolah menjadi kode biner, kemudian diubah menjadi suatu data lagi. Itu. Kemudian multiplexer. Sebuah multiplexer adalah rangkaian yang menerima beberapa masukan dan mengeluarkan satu output. Multiplexer juga menerima banyak sinyal dan diatur oleh sebuah sinyal kontrol yang dapat diidentifikasikan dengan dua N, yang dimana N adalah sebuah kontrol tersebut. Jadi, eh, dapat terlihat di gambar, yaitu di paling bawah sini, yaitu sebuah sinyal kontrol yang dapat mengontrol semua rangkaian. Jadi, output 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 multiplexer ini tidak hanya bergantung kepada inputnya, dapat juga bergantung kepada sinyal kontrol yang diberikan. Begitu. Izinkan saya. Baik. Di sini terlihat sebuah rangkaian multiplexer itu sendiri. Nah, pada rangkaian ini, jika kita mengirimkan suatu data eh, kurang terbaca, maka kita harus mengendalikan suatu sinyal kontrol tersebut agar suatu data tersebut menjadi ada. Nah, begini contohnya. Maka rangkaian ini sangat bergantung kepada sinyal kontrol yang diberikan oleh penggunanya. Baik, lanjut. Kemudian demultiplexer. Penjelasan demultiplexer. Sebuah demultiplexer adalah rangkaian yang bertolak belakang atau keterbalikan dari multiplexer itu sendiri, yaitu rangkaian ini memiliki satu masukan dan memiliki beberapa output. Demultiplexer juga dapat disebut distributor. Tiga rangkaian ini juga memiliki suatu sinyal kontrol keluaran yang dinotasikan dengan 2N. Jadi, masih sama seperti multiplexer tersebut, akan tetapi beda pada jumlah input dan outputnya itu sendiri. Akan tetapi rangkaian ini masih bergantung terhadap sinyal kontrol yang diberikan oleh penggunanya. Jadi, penjelasan saya di sini sedikit singkat-singkat, dikarenakan kedua rangkaian ini itu hampir mirip dengan encoder dan decoder. Makanya di sini saya hanya menjelaskan beberapa perbedaannya dan sedikit menjelaskan kegunaan rangkaian ini. Baik, izin share screen lagi. Baik, untuk demultiplexer itu sendiri seperti ini bentuk rangkaiannya. Jika kita memiliki satu input, nah input ini mungkin hanya satu, akan tetapi dapat kita kendalikan dari sinyal kontrol kita. Jadi ingin menaruh
kode tersebut pada bagian apa itu dapat kita kendalikan begitu di sinyal sinyal kontrol ini. Jadi sinyal kontrol ini sangat berpengaruh pada rangkaiannya, sama seperti multiplexer itu sendiri. Baik, selanjutnya studi kasus dalam kehidupan. Multiplexer atau yang dapat disingkat dengan MUX dan demultiplexer yang dapat disingkat dengan demux adalah rangkaian logika yang digunakan untuk mengatur aliran data dalam sistem digital. MUX menggabungkan beberapa sinyal input menjadi satu jalur output, sehingga efisien digunakan saat transmisi data dari banyak sumber melalui satu jalur, seperti pada sistem sensor suhu. Sebaliknya, Demux membagi satu sinyal input ke beberapa output berdasarkan sinyal kontrol. Contohnya, dalam sistem kontrol lampu otomatis di gedung, kedua perangkat ini sering digunakan bersama. Misalnya dalam jaringan komunikasi digital untuk menghemat jalur transmisi dan menyederhanakan sistem. Jadi, kedua rangkaian ini sangat digunakan di sistem pintar atau sistem yang menggunakan beberapa sensor-sensor itu. Contohnya pada sensor suhu ataupun kontrol lampu otomatis dan juga hmm, kedua rangkaian ini dapat menghemat jalur transmisi dikarenakan hanya memiliki satu output itu sendiri. Jadi pengiriman akan lebih apa ya lebih hemat jalur gitu jadi langsung menjadi satu kemudian langsung diterjemahkan menjadi suatu data yang utuh juga itu mungkin sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.